Sahabat Rema yang terkasih, renungan kita hari ini Selasa 9 Februari 2021 diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13 dengan mengambil tema menjadikan perintah Tuhan sebagai prinsip yang utama. Sahabat Rema yang terkasih, dalam Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13 diceritakan bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersoal jawab dengan Tuhan Yesus soal adat istiadat nenek moyang. Di sana diceritakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mempersoalkan murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mencuci tangan ketika mereka makan. Karena di dalam adat istiadat nenek moyang mereka sudah diatur bahwa sebelum makan harus cuci tangan dulu. Jadi kalau tidak cuci tangan maka tidak makan. Menanggapi hal ini, Tuhan Yesus kemudian mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa adat istiadat itu adalah buatan manusia. Dan buatan manusia itu tidak boleh mengalahkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu harus menjadi prinsip yang utama. Sahabat Rema yang terkasih, terkait dengan soal cuci tangan sebelum makan itu, kiranya Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada mereka bahwa yang paling utama, yang kiranya itu menjadi perintah Tuhan adalah soal makan. Karena makan itu menyangkut anugerah, menyangkut berkat, menyangkut belas kasih dan kemurahan hati Allah terhadap manusia. Maka makan itu menjadi perintah Tuhan yang harus utama. Tidak bisa kemudian karena tidak cuci tangan kemudian tidak makan. Cuci tangan itu hanyalah ritual buatan manusia. Maka cuci tangan itu bisa ada, bisa tidak ada. Kalau ada ya baik, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Yang paling penting adalah soal makan itu sendiri. Jangan sampai hanya gara-gara cuci tangan kemudian tidak makan, kelaparan dan kemudian mati. Saya kira dengan demikian, sahabat Rema yang terkasih, Anda dan saya diajak oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini supaya kita bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, mana yang hanya kebiasaan buatan manusia, mana yang itu adalah perintah Tuhan. Jangan sampai perintah Tuhan itu dikalahkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya itu relatif. Semoga dengan demikian kita makin bijaksana dalam mensikapi hidup, sehingga kita tidak terkungkung dalam kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya itu bersifat relatif, tidak perlu dimutlakan. Semoga kita lebih teguh, lebih konsisten, lebih setia untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.